Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai. Apa kabar Anda hari ini? Semoga para sahabat beserta keluarga selalu dalam keadaan baik, sehat-sehat selalu, dan selalu penuh sukacita dalam kasih Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Oase Rohani Katolik. Pada hari ini, hari peringatan wajib Santo Andreas Kim Taegon dan Paulus Chong Hasang. Bersama saya, Giovanna Sagita dan Romo yang menjadi narasumber kita hari ini, Romo Vincentius Prastowo SDB. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sapa Romo terlebih dahulu. Romo Pras, apa kabar Romo? Baik, Ibu Giovanna, terima kasih. Puji Tuhan, saya dalam keadaan sehat. Semoga begitu pula dengan Ibu dan rekan-rekan ORK dimanapun berada. Puji Tuhan Romo, semoga selalu semangat dan dalam penyertaan Tuhan ya Romo dalam setiap karya Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum memulai permenungan iman kita hari ini, marilah kita siapkan hati, kita mohon tuntunan Roh Kudus dan mengawalinya dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo. Silakan Romo. Rekan-rekan ORK dimanapun berada, mari kita mengawali acara hari ini dengan mohon berkat dari Tuhan dan penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur atas anugerah hidup, kesehatan, dan panggilan yang terus kami terima sampai dengan saat ini. Pada hari ini kami ingin merenungkan dan merefleksikan sabda Tuhan. Kami juga memohon dengan perantaraan Santo Andreas Kim Taegon agar Engkau memberikan iman yang tangguh dan menganugerahi hikmat agar kami selalu setia kepada ajaran-ajaran Kristus. Namamu kami muliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo atas doa pembuka. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, permenungan iman kita hari ini dengan bacaan liturgi yang akan diambil dari bacaan pertama surat Rasul Paulus kepada umat di Timotius dan bacaan Injil dari Injil Lukas. Antifon pembuka. Darah para martir yang kudus telah ditumpahkan di bumi demi Kristus. Karena itu, mereka telah menerima ganjaran abadi. Bacaan pertama. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius, bab 3, ayat 14 sampai dengan 16. Saudara terkasih, semuanya ini kutulis kepadamu, walaupun aku berharap segera dapat mengunjungi engkau. Maka, jika aku terlambat, engkau sudah tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Artinya sebagai jemaat Allah yang hidup, tiang penopang, dan dasar kebenaran. Sungguh agunglah rahasia iman kita. Kristus yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh. Ia menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat dan diberitakan di antara para bangsa yang tidak mengenal Allah. Ia diimani di dunia dan diangkat ke dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Agunglah karya Tuhan. Agunglah karya Tuhan. Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan di tengah jemaat. Besarlah perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agunglah karya Tuhan. Agung dan semaraklah pekerjaannya. Keadilannya tetap untuk selama-lamanya.
perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikan peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Agunglah karya Tuhan. Kepada orang takwa diberikannya rezeki. Selama-lamanya ia ingat akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya ia tunjukkan kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka para bangsa. Agunglah karya Tuhan. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita siapkan hati dan budi kita untuk mendengarkan bacaan Injil. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan, padamulah sabda kehidupan kekal. Aleluya, aleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Mereka sama dengan anak-anak yang duduk di pasar dan berseru-seru. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak menangis. Sebab ketika Yohanes Pembaptis datang, dan ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, kalian berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang. Ia makan dan minum, dan kalian berkata, 'Lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baiklah, Romo Pras dan juga sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan bacaan liturgi kita hari ini. Nah, Romo, inspirasi iman apa, Romo, yang dapat kita pelajari dari bacaan hari ini? Baik, terima kasih Ibu Jovana dan rekan-rekan ORK dimanapun berada. Kurang lebih kalau dari permenungan saya lebih-lebih berangkat dari konteks surat Rasul Paulus kepada Timotius yang pertama, kurang lebih surat ini disebut surat penggembalaan, yang tentu saja secara khusus yang kita baca tadi, bab 3 itu berbicara mengenai iman yang benar, dan peringatan dari Paulus kepada Timotius tentang ajaran-ajaran sesat. Surat pertama Timotius itu jumlahnya 5 bab. Dan di situ, seperti yang telah saya katakan tadi, syarat dengan petunjuk-petunjuk penggembalaan. Secara singkat, bisa saya katakan dalam bab yang kita dengar tadi, ada nasihat tentang kehidupan jemaat, ada juga iman yang benar, dan peringatan tentang ajaran sesat, dan juga selain itu nasihat kepada Timotius dan juga para pemimpin jemaat yang lainnya. Sebelum melangkah lebih lanjut, kita tentu bertanya, siapakah Timotius itu? Timotius itu murid Paulus, dan dalam perjalanan kerasulan Paulus mengabarkan kabar sukacita, Timotius banyak kali menyertai Paulus. Ibunya seorang Kristen Yahudi, dan ayahnya itu dari Listra. Dan membaca surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius ini seperti membaca panduan untuk kita atau untuk siapa saja yang
menjadi pemimpin jemaat. Nah, mungkin ini cocok untuk bahan permenungan, mungkin ketua lingkungan, ketua wilayah, apapun itu. Nah, surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius itu rasanya seperti buku panduan menjadi pemimpin jemaat. Saya katakan saja beberapa topik yang ada di dalamnya seperti bagaimana doa jemaat itu, sikap laki-laki dan perempuan di dalam ibadah dalam jemaat, lalu syarat-syarat sebagai penilik jemaat itu bagaimana, syarat-syarat sebagai diaken itu bagaimana, iman yang benar dan ajaran yang sesat juga dikatakan di sana. Lalu bagaimana tugas kita dalam menghadapi pengajar sesat, bagaimana mengenai para janda di dalam jemaat, lalu juga mengenai penyakit bersilat kata dan cinta akan uang juga ada di sana. Jadi sangat kaya sekali khususnya hal-hal mengenai kepemimpinan di dalam jemaat. Tetapi yang kita bahas saat ini adalah perikop yang telah kita dengar. Di sana dikatakan dengan jelas bahwa Paulus mengingatkan kepada Timotius bahwa ibadah yang dilakukan, yang kita lakukan atau jemaat saat itu adalah ibadah yang memiliki makna yang luar biasa, yang menyingkapkan misteri Allah itu sendiri. Singkatnya dikatakan bahwa Kristuslah itu kepenuhan dan perwujudan dari wahyu. Secara singkat seperti itu. Lalu kemudian juga dikatakan di sana peringatan akan ajaran-ajaran yang sesat dan juga perilaku-perilaku yang tidak layak di dalam jemaat yang sudah percaya dengan Kristus. Misalnya pada zaman Timotius itu masih banyak orang yang percaya dengan dongeng-dongeng atau mitos-mitos Yunani. Lalu kemudian ya semacam klenik dan seterusnya. Dan Paulus titip pesan kepada Timotius supaya mengingatkan para atau jemaat yang menjadi tanggung jawabnya itu agar sadar betul bahwa ajaran tentang Kristus itu adalah sebuah ajaran yang merupakan kebenaran yang paling tinggi. Dan juga titip pesan supaya menjaga jemaat agar jangan jatuh ke dalam ajaran-ajaran sesat. Nah, kurang lebih surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius berbicara atau berisi tentang keprihatinan, pesan, kekhawatiran Paulus terhadap jemaat-jemaat yang di bawah pengawasan Timotius. Saudara-saudari, rekan-rekan ORK dimanapun, kita di dalam sejarah perkembangan gereja dan juga mungkin saat ini, kita tentu bertemu dengan fenomena ajaran-ajaran sesat. Sebagai contoh, misalnya dulu pada abad-abad awal gereja menghadapi tantangan beberapa ajaran sesat. Kita sebut saja misalnya ajaran dari Arius yang kemudian kita kenal dengan Arianisme, yang mengatakan bahwa Allah itu tidak bisa dibagi-bagi. Tentu saja itu persepsi yang salah. Dan ajaran Arianisme juga mengatakan Yesus yang adalah Kristus itu bukan Allah. Itu adalah ciptaan saja. Itu Allah yang mengadopsi Yesus saja dan dipakai oleh Allah untuk keperluan Allah itu sendiri. Jadi, Yesus Kristus itu bukan Allah. Misalnya seperti itu. Mungkin Arius tidak ada lagi zaman sekarang.
Tetapi mungkin sikap-sikap skeptis terhadap Yesus, terhadap ajarannya mungkin, itu jangan-jangan masih menjadi bagian dari benih-benih Arianisme yang ada sejak awal gereja. Lalu hal kedua, misalnya saya contohkan ajaran dari seorang biarawan dari Inggris namanya Pelagius, yang kemudian kita kenal dengan Pelagianisme. Jadi orang ini menolak adanya rahmat ilahi. Atau dengan kata lain, menolak sakramen-sakramen. Karena di dalam sakramen itu adalah, kita percaya ada rahmat ilahi yang diturunkan dan diberikan kepada manusia supaya manusia diselamatkan. Manusia perlu rahmat Allah atau rahmat ilahi untuk menjadi baik. Hal yang sama sebenarnya dirasakan oleh Santo Agustinus. Santo Agustinus merasakan sekali bahwa tanpa rahmat Tuhan, tanpa bantuan Allah, manusia tidak dapat mencapai apa yang disebut kesempurnaan menurut manusia ya, atau kebaikan. Digarisbawahi adalah bahwa manusia perlu dan butuh rahmat itu. Maka kita mengenal di dalam gereja ada 7 sakramen. Nah, kalau kita tidak percaya sakramen-sakramen, berarti kita tidak percaya juga akan rahmat Allah. Tidak mempercayai juga kekuatan Allah yang bekerja dan berkarya di dalam sakramen-sakramen gereja. Jangan-jangan kita atau teman-teman muda kita dimanapun, kita tidak lagi merasakan itu. Rahmat ilahi yang diperlukan supaya kita mampu untuk berjalan dalam kebaikan Tuhan. Jangan-jangan kita skeptis, jangan-jangan kita tidak percaya lagi akan hal-hal itu. Nah, itu mungkin juga benih-benih dari Pelagius. Ya, tidak ada lagi sekarang, tetapi benih-benih itu mungkin akan terus ada. Itu seiring dengan berjalannya waktu akan tumbuh dan berkembang. Mungkin untuk terakhir, misalnya ajaran mungkin kenal ya Bapak Ibu, teman-teman di rumah, Gnostis, Gnostisisme. Dan mereka, aliran ini percaya bahwa hanya dengan ilmu pengetahuan atau dengan pengetahuan saja manusia bisa diselamatkan. Seolah-olah sebuah aliran yang biasa. Tetapi konsekuensinya sungguh mengancam iman Katolik. Karena dengan percaya bahwa hanya dengan pengetahuan diselamatkan, misalnya ya, kita tidak menghargai lagi tubuh atau materi yang sebenarnya itu membantu manusia untuk melakukan kebaikan. Ya kan? Kita ingin menolong orang lain, itu kan misalnya perlu tangan, kaki, perlu juga benda yang konkret untuk diberikan misalnya seperti itu. Bukan hanya sebatas intensi, tapi sungguh-sungguh kalau ingin berbuat baik dan perbuatan baik itu nyata dan bisa dilihat, dirasakan, dan berdampak, itu sering membutuhkan bantuan tubuh kita. Materi yang bisa manusia pakai untuk kebaikan bersama, kebaikan banyak orang. Nah, rekan-rekan, teman-teman ORK dimanapun berada, kira-kira 1-2 insight yang muncul dari bacaan pertama ini seperti ini, bahwa dalam suratnya Rasul Paulus kepada Timotius yang mengingatkan tentang bagaimana kepemimpinan di dalam jemaat, lebih-lebih untuk hati-hati terhadap fenomena ajaran yang sesat atau fenomena jemaat yang berperilaku seperti orang yang mengimani ajaran yang tidak benar. Itu kadang-kadang kita harus hati-hati
Dan sebagai pemimpin jemaat, kita semua juga harus berani untuk menegur atau memberitahu, mencerahkan mereka bahwa seperti yang dikatakan Timotius tadi, hanya di dalam Kristus, disitulah sumber kebenaran, sumber keselamatan. Ya, Maka mungkin itu Ibu Johanna dari perspektif bacaan pertama, insight dari surat Rasul Paulus kepada Timotius dalam rangka untuk merawat, menumbuh kembangkan iman di dalam jemaat. Oh ya, hampir kelupaan. Secara tidak langsung sebenarnya Paulus juga mengingatkan kepada jemaat akan praktek ibadah yang sedang dan biasa mereka lakukan. Itu bukan hanya sebatas praktek ibadah yang biasa, tetapi sebetulnya itu sebuah pengakuan dan kesaksian iman yang benar akan Kristus. Dan mungkin ini menjadi permenungan bagi kita. Mungkin sekarang kadang-kadang kita merasakan praktek-praktek liturgi yang kita ikuti itu membosankan, atau mungkin kita kehilangan jalan untuk menggali makna dan seterusnya, sehingga kita merasa bosan dengan sakramen-sakramen itu, dengan ibadat sabda, pemecahan sabda Tuhan. Nah, hati-hati. Ya, Romo. Nah, kita di dalam praktek liturgi kita sebenarnya kita itu semacam menghidupi iman yang sedang kita miliki itu. Nah, tentu saja dengan tata cara liturgi gereja tentu saja. Dan itu adalah sebuah kesaksian iman, bukan hanya melakukan sesuatu yang tanpa makna, tetapi kita di gereja atau di dalam jemaat atau di kapel bersama-sama umat, bersama-sama dalam tata gerak liturgi dengan penghayatan tentu saja kita mengungkapkan iman kita secara bersama. Begitu, ya, amin, Ibu Romo. Giovanna. Ya, Romo sangat menarik tadi. Romo sudah memberikan insight pada kita ya, Romo, terutama tadi tentang berhati-hati dengan aliran-aliran ajaran yang menyesatkan ya, Romo. Iya. Tentunya ini juga sangat relevan ya, Romo, dengan kehidupan kita di masa modern ini, di mana kita sebagai orang tua menghadapi anak remaja atau generasi muda ya, Romo. Iya. Mungkin mereka itu banyak lebih meyakini logika, rasionalitas, begitu, Romo. Iya. Nah, itu bagaimana, Romo, kita sebagai orang tua supaya bisa tetap menanamkan bahwa dasar kebenaran, pedoman hidup kita itu yang benar adalah Injil atau ajaran Tuhan Yesus melalui gereja. Iya. Dalam hal ini memang orang tua itu memiliki tugas yang utama ya sebagai pengajar atau pendidik iman. Maka keluarga dan lebih-lebih orang tua ya harus menyadari bahwa di dalam keluarga itu sebenarnya gereja yang paling kecil, dan di sana anak-anak mulai belajar tentang iman, mulai melihat bagaimana orang tua mempraktekkan imannya. Mungkin doa bersama di dalam keluarga, berdoa rosario, membaca kitab suci, bertanya jawab, mengapa tanda salib, mengapa berdoa Salam Maria. Nah, itu kan pertama-tama memang tugas di dalam keluarga yang kecil itu. Dan pembiasaan dalam pembiasaan keluarga ya, di dalam Romo. keluarga. Maka bagi Bapak Ibu, nah ini memang tugas utama, misi Anda sebagai misionaris di dalam keluarga untuk menanamkan iman Katolik yang benar kepada anak-anak. Karena itu pondasi. Kalau pelajaran-pelajaran itu kan hanya berapa jam di sekolah atau di gereja. Ya, Romo. Tetapi di keluarga itu, wah, itu waktu yang lama sekali dan itu sangat penting. Kita bayangkan, kalau kita tidak ada waktu untuk anak-anak untuk menanamkan pengajaran iman yang benar, maka resikonya anak-anak akan mencari pengajaran iman yang kita tidak tahu. Zaman sekarang banyak sekali Ya, Romo.
di medsos itu, dan semuanya belum tentu yang benar. Iya, Romo. Maka yang paling aman, yang paling bagus itu memang dari keluarga. Ya, Romo. Maka saya sekali lagi mengingatkan orang tua punya andil yang sangat fundamental, yang sangat penting. Anda menjadi partner Tuhan, partner Yesus zaman sekarang untuk menanamkan iman yang benar itu. Begitu. Iya, Romo. Jadi sebagai orang tua punya tanggung jawab ya, Romo ya, harus terus berusaha untuk menanamkan itu pada anak-anak. Mungkin ekaristi tiap minggu juga ya, Romo ya, bersama keluarga. Bersama keluarga. Iya, baik, Romo. Kemudian Romo di surat kepada Timotius ini kita lihat kan juga ada tiang penopang begitu ya, Romo ya, jemaat Allah yang hidup sebagai tiang penopang. Apakah ini maksudnya gereja atau jemaat Allah ini sebagai bentuk menyediakan dukungan bagi mereka yang merasa lemah secara rohani, Romo? Iya, tentu saja. Dan iman itu pertama-tama tidak hanya personal, memang berangkat dari personal, tetapi kemudian Yesus sendiri kan menciptakan komunitas kelompok 12 itu supaya tidak hanya mengikuti Yesus, tetapi tinggal bersama Kristus. Nah, membuat komunitas yang sekalipun banyak kelemahan, banyak kekurangan, tapi dia kuat dan tangguh. Maka dikatakan oleh Paulus tadi dalam surat pertama kepada Timotius, ya, jemaat itu tiang penyangga iman juga, karena bisa saling mendukung dikala lebih-lebih mengalami goncangan dan krisis. Dan jemaat, atau kita katakan teman-teman kita yang seiman, atau jemaat komunitas di mana kita menggabungkan diri, itu sungguh-sungguh dalam pengalaman kita sampai dengan hari ini menjadi pertolongan yang luar biasa di lingkungan, wilayah, juga gereja. Nah, itu betul-betul menunjukkan, ya, kita sendiri merasakan gereja itu betul-betul persekutuan yang kokoh sekalipun banyak kekurangan, banyak kelemahan. Ya. Iya, Romo. Ya, sangat menarik, Romo. Jadi sebagai keluarga jemaat Allah yang satu dalam Kristus, begitu ya, Romo, kita sebaiknya saling memberi dukungan juga ya, Romo ya, satu sama lain. Baiklah, terima kasih Romo atas permenungan iman yang sudah diberikan untuk kita semua. Kita sudah berbincang-bincang di sesi pertama, dan nantinya di sesi kedua kita akan melanjutkan dialog iman kita. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita lanjutkan permenungan iman kita pada sesi kedua. Masih bersama Romo Vincentius Prastowo SDB dan saya Giovanna Sagita. Sebelum kita melanjutkan dialog iman kita, kembali kami sampaikan informasi bagi para sahabat yang ingin memberikan saran, masukan, maupun sharing iman, dapat dikirimkan ke alamat email kami orkaj2021@gmail.com ataupun melalui nomor WhatsApp 0881 0251 33438. Baiklah Romo, kita akan melanjutkan bincang-bincang kita di sesi kedua. Romo, setelah tadi di sesi pertama kita sudah mendengarkan pengajaran permenungan iman dari Romo dari bacaan pertama. Di sesi kedua ini, inspirasi iman apa Romo yang dapat dibagikan? Baik, rekan-rekan ORK dimanapun, dalam bacaan Injil kita mencoba masuk ke dalam situasi yang berbeda tentu saja. Dan Yesus masih di sekitar Galilea dan meneruskan pengajarannya. Dan seperti biasanya, ya, Yesus itu selalu mendapatkan musuh, berkonfrontasi terus dengan orang-orang Farisi. Ya. Dan
kemudian saking kesalnya mungkin ya Yesus itu mengatakan bahwa mereka itu seperti anak-anak kecil, tadi dikatakan, digambarkan meniup suling tapi tidak menari. Terus kemudian dikatakan menyanyi kidung duka tetapi tidak ikut menangis. Jadi tidak nyambung mungkin ya, kurang lebih seperti itu. Nah, apa yang melatar belakangi Yesus mengatakan ungkapan seperti itu? Nah, saat Yesus berkarya ini, melakukan pengajaran penyembuhan dan lain sebagainya, peneguhan. Pada waktu itu, Yohanes Pembaptis masih ada. Dan kita semua tahu bahwa mereka, termasuk orang-orang Farisi, juga mengakui dan mendengarkan kata-kata Yohanes Pembaptis. Tetapi dirasa oleh orang Farisi, Yohanes Pembaptis ini terlalu keras. Tidak minum anggur, tidak makan daging, tadi dikatakan seperti itu kan. Nah, itu maksudnya Yohanes Pembaptis. Apakah itu bertentangan dengan hukum Taurat atau bagaimana, Rom? Itu tidak bertentangan dengan hukum Taurat, tapi lebih-lebih karena model hidupnya yang seperti itu, yang mungkin terlalu keras sebagai seorang nabi dalam tidak hanya dalam gaya hidupnya ya, tetapi juga seruan-seruan yang diberikan kepada umat gitu, ya, untuk koreksi kepada umat, kritik dan seterusnya. Bahkan kritik yang terakhir kepada Herodias itu kan kemudian mengantar dia kepada kematian. Nah, dipenggal kepalanya. Nah, Yesus juga sebenarnya ingin mengatakan hal yang sama. Dan bahkan dia seperti dilihat sebagai nabi yang lain gitu. Dan didengarkan juga, tidak hanya ajarannya, dan diikuti karena apa yang dia lakukan itu sungguh-sungguh banyak mukjizat dan mengundang kekaguman, menarik banyak orang. Tetapi sekali lagi, di mata orang Farisi juga tidak berkenan. Karena Yesus ini tidak seperti Yohanes Pembaptis, yang walaupun Yohanes Pembaptis juga tidak mau mereka secara sepenuh-penuhnya menerima gaya hidupnya. Nah, Yesus ini dikatakan tadi dekat dengan orang-orang pendosa. Nah, setelah perikop ini nanti digambarkan Yesus itu membiarkan dirinya diurapi, dibasuh oleh perempuan pelacur. Lalu kemudian dia makan bersama dengan para pemungut cukai, orang-orang berdosa, menyembuhkan pada hari Sabat. Nah, pokoknya kontroversial. Memang diakui, diikuti, didengarkan, kata-katanya memang berhikmat. Tetapi ya itu tadi, entah mengapa orang-orang Farisi ini juga tidak menerima Yesus. Jadi akhirnya ya Yesus mengatakan kepada orang Farisi, kasarnya kalian itu seperti anak kecil. Ya, dikasih Yohanes Pembaptis tidak mau. Dikasih anak manusia tadi, yang adalah Yesus itu juga tidak mau. Maunya apa? Nah, itu. Dan akhirnya Yesus mengatakan sebuah kata-kata tadi di dalam bacaan Injil, hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Rekan-rekan ORK dimanapun, kalau bicara soal hikmat, bagi orang Yahudi itu, hikmat itu dari Allah dan diturunkan, lalu dibakukan dalam hukum Taurat yang jumlahnya banyak itu. Nah, Lukas ingin menampilkan Yesus ini lebih daripada hukum Taurat, lebih daripada hikmat-hikmat dalam perjanjian lama, hikmat Salomo, juga hikmat-hikmat yang dituliskan dalam kitab kebijaksanaan, pengkhotbah, dan seterusnya. Yesus, anak manusia,
dikatakan kepenuhan, malah kepenuhan dari hikmat-hikmat itu lebih besar dari Salomo, lebih besar daripada yang dituliskan di dalam kitab-kitab itu. Tetapi banyak orang tidak menerimanya. Lebih-lebih orang-orang Farisi yang mengaku diri orang yang menyimpan di perbendaharaan pengetahuannya, hatinya, hikmat-hikmat itu. Dan tragisnya, mereka dipandang oleh banyak orang memiliki hikmat, tetapi hidupnya, kata-katanya malah membelenggu, menindas, lalu dengan umat yang kecil sederhana, kadang-kadang jahat sekali, dan seterusnya. Saudara-saudara dan rekan-rekan ORK dimanapun, akhirnya Yesus mengatakan hikmat itu dibenarkan oleh orang yang menerimanya. Dan siapa saja kita semua yang menerima hikmat, kepenuhan hikmat lebih-lebih yang adalah Yesus yang adalah anak manusia itu, berarti kita juga dalam arti tertentu menerima anugerah hikmat itu di dalam hidup kita. Ketika kita menerima terang sabda Tuhan, kita menerima Kristus, sebenarnya kita menerima sebuah anugerah hikmat yang besar. Yang dikatakan tadi lebih daripada hikmat Salomo, hikmat dalam yang dipercaya dalam hukum Taurat itu. Tetapi hikmat yang berasal dari Allah sendiri. Yesus itu sendirilah hikmat. Maka menyambung tadi dari renungan bacaan yang pertama tadi tentang ajaran-ajaran tadi, maka perlu juga kita menyimpan hikmat yang telah kita terima, dan tentu saja itu tidak cukup ya. Kita terus menimba hikmat-hikmat itu setiap hari dari sabda Tuhan, dari pengajaran-pengajaran iman yang benar. Maka disitulah kemudian saya pikir kita masing-masing pribadi, keluarga dan jemaat betul-betul memiliki pondasi iman yang kokoh dan kuat. Karena telah menerima hikmat dan terus menimba hikmat dan memperkayanya tidak hanya dalam dunia pikiran saja, tetapi dipraktekkan. Karena bagi Yesus, hikmat itu bisa menjadi nyata dan bisa dilihat ketika hikmat itu diwujudkan di dalam banyak perbuatan baik kepada orang lain. Ya, kita diajak bukan seperti orang Farisi, semua disimpan untuk dirinya, pengetahuannya untuk dirinya, tetapi tidak pernah ia berikan, ia praktekkan untuk kebaikan orang lain, untuk pembebasan orang lain yang tertindas. Iya, keselamatan orang lain. Saya pikir mungkin satu insight itu dan rekan-rekan ORK dimanapun bisa memperkaya lagi dengan tentu saja hikmat dan Roh Kudus yang selalu menyertai kita semua. Ya, amin Romo. Ya, sangat menarik Romo bahwa hikmat dan tawaran cinta kasih dari Allah tentunya terbuka untuk semua orang ya Romo. Untuk semua orang ya, yang menerima Yesus. Ya. Bagaimana Romo di masa sekarang ini kita menghadapi mungkin teman atau saudara sesama kita yang masih keras hati dan punya keangkuhan tertentu ya untuk tidak bisa menerima atau melihat hal-hal positif atau tawaran kasih Allah itu. Iya, dengan kata lain masih tinggal di dalam kegelapan dosa, ada yang dikatakan seperti itu, ada yang juga masih belum tercerahkan, atau bagaimana, atau jangan-jangan tinggal menunggu waktu kadang-kadang, karena yang namanya menerima Kristus sebagai sumber kebenaran terkadang perlu waktu. Nah, perlu waktu, perlu juga momentum. Nah, momentum, istilahnya seperti itu.
Dan kita percaya rekan-rekan ORK dimanapun, khususnya pemimpin jemaat, para penilik jemaat tadi, atau rekan-rekan yang mungkin pada bulan Kitab Suci Nasional ini menjadi pemandu di wilayah atau di lingkungan. Nah, inilah waktu yang tepat untuk memberikan kesaksian. Bukan paksaan ya, kesaksian itu sebuah tawaran. Sebuah tawaran yang tidak memaksa. Keselamatan itu ditawarkan kepada kita semua. Ya, terhadap orang-orang yang belum menerima Kristus, kewajiban kita adalah terus mewartakan dan menawarkan itu. Tetapi bahwa dia nanti menerima atau tidak, itu 100% bukan juga tanggung jawab kita. Pada akhirnya ada bagian dari mereka yang harus pada titik tertentu menerima Allah atau tidak. Tetapi bagi kita, umat Katolik tentu saja adalah tugas kewajiban kita untuk bersaksi dan menawarkan keselamatan itu. Tentu saja dengan perantaraan santo yang kita peringati hari ini, Iya, Romo. Andreas Kim Taegon, Paulus Chong Hasan, mereka orang-orang yang luar biasa. Mereka telah menerima Roh Kudus, menerima hikmat Allah, dan tidak hanya itu, tapi betul-betul secara luar biasa diwartakan, penganiayaan juga mengalami ya, Romo. penganiayaan, bahkan sampai dimartirisasi, ya, kehilangan nyawanya. Nah, itu tingkat yang luar biasa, memerlukan keberanian. Nah, kita perlu membangun sikap yang seperti itu. Mungkin tidak harus sampai pada kemartiran, tetapi jangan lelah dan jangan berhenti untuk terus mewartakan dan menabur kebaikan. Itu kewajiban yang tidak boleh kita lupakan. Dan sisanya itu biar Tuhan yang menyempurnakan. Ya. Iya, sangat menarik Romo perbincangan kita di sesi pertama dan sesi kedua ini. Romo, apakah dapat diberikan kembali poin-poin kesimpulan dari permenungan firman Tuhan hari ini? Baik, sebagai kesimpulan mungkin saya mengingatkan lagi inspirasi-inspirasi sabda Tuhan hari ini. Yang pertama-tama tentang kehidupan di dalam jemaat. Kita semua menjadi bagian dari keluarga gereja, kita menjadi bagian dari tubuh mistik Kristus yang harus menjaga kekudusan kita dengan menerima, menghidupi, menambah ajaran-ajaran yang benar, yang berasal dari Kristus itu sendiri. Nah, kita tidak mengandalkan romo atau uskup, tapi kita semua juga menjadi partner mereka, menjadi partner Yesus di dalam keluarga, di dalam lingkungan juga. Dan akhirnya dengan inspirasi dari bacaan Injil, kita mau juga seperti Yesus mendorong kita semua untuk menimba hikmat itu. Dan tidak hanya menyimpannya, tetapi sungguh-sungguh dinyatakan dalam perbuatan-perbuatan yang konkret, kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Sehingga keselamatan dan kerajaan Allah semakin terwujud saat ini, di dunia kita saat ini, di mana kita hidup. Jadi, semoga dengan inspirasi sabda Tuhan hari ini, juga dengan perantaraan dari Santo yang kita peringati hari ini, Andreas Kim Taegon, Paulus Chong Hasan, kita dimampukan untuk menjadi pewarta-pewarta sabda Tuhan, saksi-saksi Kristus yang tangguh tentu saja. Amin. Terima kasih Romo. Semoga semua pesan dan permenungan iman yang sudah diberikan oleh Romo dapat menjadi berkat untuk kita semua. Romo, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara kita, Romo. Kita harus menutup Oase Rohani Katolik kita hari ini. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan tutup permenungan iman kita hari ini dengan doa penutup dan berkat dari Romo. Silakan Romo. Baik,
Rekan-rekan ORK dimanapun, mari kita menutup permenungan hari ini dengan sekali lagi mohon penerangan Roh Kudus. Semoga kita terus dimampukan untuk mewartakan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas anugerah kesempatan yang boleh kami terima, lebih-lebih saat kami merenungkan dan merefleksikan sabda-Mu hari ini. Biarlah Roh Kudus membimbing kami masing-masing dan menerangi hati, budi, dan pikiran kami, sehingga inspirasi Roh Kudus itu menuntun kami untuk melakukan perbuatan-perbuatan kasih yang mendatangkan damai dan sukacita, mewujudkan kerajaan Allah dimanapun kita berada. Tuhan, akhirnya semua kerapuhan dan kelemahan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan Engkau sempurnakan lewat pertolongan-Mu yang menyempurnakan. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Semoga saudara-saudari sekalian selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo atas doa penutup dan berkat penutupnya. Sama-sama. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan berjumpa kembali di Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam damai sejahtera dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.